Pemirsa, di tahun 2020 ini pemerintah Kota Surabaya telah menganggarkan dana sekitar 576 miliar rupiah untuk seluruh kelurahan. Dana kelurahan tersebut dapat dipergunakan untuk membangun fasilitas infrastruktur warga. Namun dana yang berasal dari APBD Kota Surabaya tersebut kabarnya belum dapat dimanfaatkan karena belum ada peraturan wali kota yang mengatur teknis penggunaan dana, termasuk dana jaring aspirasi masyarakat atau Jasmas. Bagaimana tanggapan legislatif Surabaya terkait hal ini? Mari kita kupas dalam dialog khusus tentang dana kelurahan. Pemirsa Surabaya TV, kembali lagi dalam program dialog khusus. Saat ini spesial karena saya sedang berada di ruang Komisi A. Dan saat ini saya sedang ingin membahas terkait dengan dana kelurahan yang sudah dialokasikan untuk kelurahan masing-masing. Namun yang menjadi kendala adalah saat ini belum turun perwalinya. Untuk mengetahui detail dan penyebab mengapa demikian, saat ini saya ditemani oleh Ibu Pertiwi Ayu Krisna selaku Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Terima kasih Bu waktunya. Sama-sama, selamat siang. Selamat siang Bu. Ibu, sepertinya sudah saya prolog tadi di awal terkait dengan dana kelurahan yang saat ini sudah dialokasikan Bu. Mungkin bahkan dasar hukumnya sudah ada, namun belum bisa dimanfaatkan atau dipergunakan di tahun 2020 ini. Mungkin bisa dijelaskan Bu kepada pemirsa, silakan. Ya, gini, kalau mengenai dana kelurahan itu adalah wewenang Kementerian Dalam Negeri yang tertuang di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tertakjubnya lagi dalam pasal 230, terincinya di pasal 30 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 2018. Ya. Minimal dana kelurahan tersebut 5% dari APBD yang sudah dikurangi oleh DAK. Jadi dana alokasi khusus ya. Jadi setelah APBD kelihatan dikurangi DAK, nah itulah yang 5% itu dikalikan 5% itu untuk dana kelurahan, seluruh kelurahan. Jadi kalau di DPRD ini hanya global saja. Global itu jadi tinggal dibagi. Di kelurahan di Surabaya ini ada 154 kelurahan tentunya. 154. Ya, tinggal dibagi dari 5% dana APBD, 5% dari dana APBD yang sudah dikurangi DAK. Ya. Kalau Bu Pertiwi sendiri melihat kepentingan untuk dana kelurahan ini difungsikan atau bisa dimanfaatkannya itu menurut pada apa? Apa kok ini baru ya? Iya. Sepertinya kegiatan baru gitu ya. Padahal memang di undang-undang kan sudah ada. Cuman memang kita baru melaksanakan ini di tahun 2000, rencana tahun 2019, tapi ini sudah menjadi 2020. Ternyata memang dari kelurahan-kelurahan kami belum siap SDM-nya maupun pertanggungjawabannya mungkin nanti. Karena ini ada berkaitan dengan penggunaan dana. Betul. Penggunaan dana itu riskan karena memang harus ada betul-betul tanggung jawabnya yang harus Rp1.000 pun tidak boleh tidak ada buktinya. Betul. Nah, sehingga mungkin pemerintah kota memang sedang menyiapkan SDM di masing-masing kelurahan supaya mereka siap gitu. Nah, kemarin dari DPRD Kota Surabaya juga sudah mengundang seluruh kelurahan 154 plus kecamatan untuk menanyakan kesiapannya itu. Nah, kalau memang dia jawab siap, ya toh, siapnya kita tanya lagi karena DPRD ini adalah lembaga pengawasan, kontrol daripada pemerintah kota. Tapi bukan kita adalah satu tingkat di atas pemerintah kota maupun di bawah pemerintah kota. Kami sejajar dan kami bermitra. Nah, untuk itu saya selaku ketua komisi menyampaikan kepada kelurahan, jangan sampai dana kelurahan ini tebang pilih penyampaiannya. Dalam artian itu kan untuk kelola di pemerintahan, di kelurahan, sehingga jangan sampai nanti
tebang pilih. Karena kalau ada tebang pilih nanti sehingga masyarakat akan ribut kembali ke wakilnya tentunya. Jadi kami menyediakan itu, menatanya dengan baik. Kalau sudah baik betul, bisa kami tinggal mendorong perwalinya. Nah, itu. Nah, memang perwalinya sampai dengan saat ini belum ada. Iya. Apa tidak munculnya perwali ini salah satu indikatornya adalah kesiapan SDM yang belum mumpuni? Kemungkinan juga, karena satunya ya, Bu, ya? iya. Tapi kelurahan pada saat kami menanyakan hal tersebut, apakah Anda siap? Ya. Semua serentak bilang siap. Tapi begitu kami ajukan pertanyaan-pertanyaan di beberapa kelurahan, Pak Lurah ini, ada yang tidak bisa menjawab, ya kan? Otomatis itu belum tentu semua bisa siap gitu loh. Iya kan? Berarti secara tidak langsung DPRD juga menyepakati bahwa ini seharus belum bisa untuk dicairkan dulu atau difungsikan. Bukan menyepakati, karena ini jedanya sudah lama. Program ini kan waktu bulan November sudah kita godok, ya kan? Artinya dengan penggodokan itu harusnya dari pemerintah kota itu sudah menyiapkan. Jadi begitu sudah digedok Januari 2020 harusnya sudah running. Betul. Perwali seharusnya sudah turun. Jadi dalam kurun waktu November sampai sekarang anggap aja Januari, Bu, ya. Ada waktu sekitar beberapa bulan untuk seharusnya mempersiapkan. Iya, harusnya sudah mempersiapkan. Tapi faktanya memang kalau ditanya dia akan menjawab sudah siap. Tapi kalau kita tanya kembali program apa yang akan dilakukannya di kelurahan, kemudian mindset dia tentang dana kelurahan itu agak salah. Dia menganggap bahwa dana yang tadinya dialokasikan untuk programnya OPD, ternyata programnya OPD untuk kelurahan dipindah ke kelurahan. Padahal itu bukan begitu. Gitu ya, ada sendiri gitu loh. Nah, ini yang SDM daripada masing-masing kelurahan ada yang belum. Saya hanya menekan bahwa lurah itu rata-rata kan lulusan STPDN. Masa sih SDM-nya sekelas Kota Surabaya harus diragukan? Nah, itu yang perlu kami juga sharing kepada mereka. Tapi kalau mereka salah tanggap ya Allahu alam. Tapi tujuan kami DPRD adalah karena mitra kerja adalah untuk segera. Karena apa? Masyarakat ini sudah tidak ada bantuan dari Jasmas. Begitu ya. Padahal di dalam aturan dalam negeri bahwa Jasmas itu hak anggota dewan yang akan perlu dipergunakan untuk masyarakat, ya kan? Atau di sana pun Kemendagri kita sudah sering konsultasi bahwa apabila hak anggota dewan itu terkunci, itu kaitannya dengan hukum harusnya. Betul. Nah, ini saya heran juga mengapa sehingga masyarakat terpusatlah sekarang dengan dana kelurahan. Nah, itu yang mereka juga sekarang akhirnya menunggu dalam artian gini, kok lama ya, padahal ini sudah banyak isu-isunya, kenapa kok lama dan segala macam. Nah, itu yang kami akhirnya kemarin berharap supaya wali kota segera membuat perwalinya, menurunkan perwalinya. Kalau menurut Ibu Pertiwi, indikator lain selain SDM saat ini yang dibaca apa? Belum berfungsinya atau saat ini belum bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan? Belum, karena di kelurahan sendiri sistem ya bisa juga sistem bisa, sistem mereka belum mumpuni. Dan personil juga kurang. Nah, di situ kita sampai bilang penambahan personil sifatnya bukan tenaga honorer lah ya. Jadi, nah itu yang mungkin bisa memberi bantuan kepada kegiatan dana kelurahan itu. Betul. Itu besar harapan kami. Nah, kata lainnya kalau di swasta itu outsourcing, tapi kalau di pemerintahan mungkin honorer kan begitu ya. Nah, itu jadi kemarin agak
keraguan-raguan dari pemerintah kota itu amat sangat tidak masuk di akal. Gitu. Kok saya ini saya potong sebentar Bu ya. Seperti paradoks, satu sisi di DPRD, Komisi A itu mendorong agar segera. Tapi satu sisi tadi DPRD juga menyatakan sanksi atas jika dicairkannya belum ada kesiapan dari kelurahan. Iya, betul. Bagaimana kok kontradiktif Bu? Iya, makanya ini sebetulnya kalau dilaksanakan dari pemerintah kota dilaksanakan itu dari awal, kan mungkin tidak seperti ini kejadiannya. Iya kan? iya. Harusnya sudah siap dulu di bawah. Iya. Kalau belum siap, ya kenapa kok sekarang ada dana desa, dana kelurahan itu memang ada diatur. Betul. Jasmas sendiri yang hak anggota dewan untuk memberikan jasmasnya kepada konstituennya itu juga diatur gitu loh. Nah, kenapa harus pemerintah kota ini ketakutan? Ketakutan dengan nanti gini, nanti gitu. Itu ada apa gitu. Toh uang yang pegang pemerintah kota. Oh begitu ya Bu? Loh iya, nggak mungkin anggota dewan megang uang 2M dibagi-bagi kan bukan. Memang betul. Jadi yang pegang memang eksekutif, tapi memang dialokasikan kepada kelurahan-kelurahan masing-masing. Tapi kalau yang kelurahan beda, akan dimasukkan ke rekening kelurahan masing-masing, iya kan? Tapi kalau jasmats di dewan bukan masuk rekening dewan, tapi tetap dana itu ada di Bapeko, ya kan? Andai kata kekhawatirannya itu di mana, saya masih bingung gitu loh ya. Khawatirnya di mana? Kalau ada orang yang berbuat salah di masa lampau, biarlah dia yang berbuat salah saja yang menerima konsekuensinya. Tapi bagi yang tidak kan jangan dikebiri. Kenapa? Kita juga sudah bagus-bagusnya tidak melaporkan kepada menteri bahwa hak kita terkunci. Betul. Ini produk hukumnya adalah ada di undang-undang. Jadi ini yang mengeluarkan adalah pemerintah dengan DPR RI. Kalau mau dirubah dari pusat aja. Makanya. Bahwa tidak lagi ada jasmas untuk kalangan anggota dewan kan. Semakin anggota dewan tidak punya gigi di mata konstituennya. Percuma dong, ya kan? Nah, sekarang itu yang saya pertanyakan dan teman-teman pertanyakan. Ada apa gitu loh, kenapa harus takut gitu kan, uangnya kan yang megang pemerintah kota, iya kan, sudah diplot saja satu anggota dewan seperti dulu berapa, ya tinggal eksekutif dengan anggota dewannya ngontrol, jangan lagi yang ada kejadian-kejadian yang terdahulu kan mungkin, ya ibaratnya kita semua saling mengontrol lah, ya kan. Toh kan yang mencairkan dana Pemkot. Saya juga heran kalau bisa sampai kesangkut anggota dewannya. Kalau uangnya itu dari Pemkot, itu saya juga agak membingungkan dari mana yang ngambilnya, kan begitu. Betul. Kalau tidak ada tek-tekan mungkin tidak mungkin. Iya kan? Akhirnya saya berpikir seperti itu. Bukan saya menuduh atas seudon, tidak. Saya justru bingung gitu loh. Akhirnya korbannya 46 anggota dewan. 44 anggota dewan. Yang 6 yang berbuat salah, tapi yang 44 bagaimana giginya kepada masyarakat hampir sudah nggak ada. Iya kan? Percuma. Mereka minta ngeluh, minta begini, kampungnya diberesin gini. Hanya ada dana jasmas harusnya, ya kan? Nah, karena dana jasmas tidak ada, barulah diutrek-utrek itu masalah dana kelurahan yang baru terbit 2014, ya kan? Di undang-undang sudah terbit 2014 nomor 23 di Kemendagri. Tapi itu pun sekarang kenyataannya mereka belum siap. Tidak mudah loh. Misalkan 5% dari APBD yang sudah dikurangi DAK tadi, per kelurahan taruhlah dapatnya 350 juta atau 300 something lah ya. Nah, itu laporannya seperti apa? Apakah mampu kelurahan seperti itu? Kalau ditanya, semua serentak bilang mampu, siap. Begitu ada pertanyaan yang menyangkut atau yang mengkaitkan dengan itu,
tidak bisa jawab. Betul, betul, betul. Nah, jadi kemampuan itu yang dia teriakan mampu dan siap itu bisa aja settingan. Ya. Iya kan? Lah kita nggak perlu settingan, yang penting tidak membahayakan untuk eksekutif. Ya. Kan gitu. Kalau sekarang kan dana itu ada di eksekutif masalahnya, kan gitu. Jadi dana itu sekarang sudah ada di eksekutif, namun Iya. karena terkendala perwali belum bisa Iya. dialokasikan ke Belum, masing-masing. belum. Kalau Bu Pertiwi sendiri melihat ini efektifnya seharusnya sudah ya Bu ya? Harusnya diman- sudah. Dan- Karena pasti warga sudah menanti bantuan tersebut. Bu Pertiwi sendiri melihat dari Ya. sudut pandang anggota dewan ya, seberapa penting ini dana kelurahan ini? Penting, amat sangat penting. Jadi di setiap kelurahan itu menangani beberapa RW, Ya. ya kan. Di masing-masing RW pada saat pembangunan infrastruktur kan, Betul. sementara ini Surabaya hanya di tengah kota saja yang terlihat bagus. Iya, betul. Di dalam-dalamnya ya memang tengah kota tidak kelihatan banjir, tapi di Mojo RT 5 kalau hujan lebat dan tidak berhenti itu 1 dengkul. Ya. Ya, dan itu minta saya pun juga berharap minta jatah untuk mereka di paving. Toh kan saya nggak minta uangnya. Ya. Rasa saya nunjuk tempatnya, tolong dibantu, ya kan? Harusnya kan clear kalau seperti itu. Ya, bagaimana responnya Bu? Ya belum, Belum ada buktinya ya? proposal itu sudah mulai reses yang bulan Desember gitu loh. Ya, 2019 kemarin ya. Iya, ternyata katanya mau dimasukkan di Tupokir, sampai sekarang Tupokir juga tidak disetujui. Kan banyak sekali akhirnya proses itu semua terhenti. Ya. Saya enggak mau nanti akhirnya proses yang terhenti ini dibuat kesempatan untuk berkampanye, apalagi mendekati pilwali. Betul, betul. Iya kan? Itu nggak baik bener, nggak fair. Kalau mau bertanding ya hayo, tapi jangan menggunakan hal-hal yang tidak fair tadi. Ya, tapi kita coba berpikiran positif Bu ya, Iya, tidak sampai ke sana. saya selalu berpositif thinking. Kalau enggak kan kami sudah marah dari awal. Ya. Iya kan? Seperti tadi contoh, seharusnya ada dilakukan paving tapi belum dilakukan. Iya. Kalau dana kelurahan ini sudah keluar, bisa Pasti dilakukan secara mandiri, betul Tidak Bu ada ya? alasan lagi kan? Iya. Nah, Jadi kalau secara alasan lagi ya kami menegurnya kembali kan Iya. gitu. Jadi ini yang untuk memperbaiki secara teknis sendiri Iya. tanpa harus menunggu bantuan Betul. dari pemerintah kota maupun dan lain-lain. Kemudian mereka juga bukan hanya infrastruktur yang ada di sana, akan tetapi bantuan-bantuan seperti pengadaan terop ya, tenda-tenda balai RW, Ya. kemudian ya apa namanya kumpulannya mereka mungkin di pengajian ada hadra, alat hadrat, terus apa namanya yang buat keranda, Iya. keranda kematian itu kan amat sangat penting. Selama ini yang saya tahu yang baru mendapatkan bantuan keranda itu hanya pada saat kita ini kampanye pakai uang sendiri. Nah, ada dari Jasmas itu sedikit sekali yang mungkin dari mantan-mantan anggota dewan. Nah, itu. Tapi kan di setiap RT itu sekarang berkeinginan mempunyai keranda jenazah supaya tidak pinjam meminjam. Betul. Gitu, Jadi ceritanya. mungkin konklusinya adalah pentingnya sekali dana kelurahan ini Bu ya, segera untuk diaplikasikan ya, difungsikan, dimanfaatkan. Ya. Bu Pertiwi untuk closing statement ke masyarakat silakan, apa yang mau disampaikan? Ya, untuk masyarakat Kota Surabaya yang kami sayangi, kami cintai dan kami banggakan, semoga kelak dari dana kelurahan itu nanti bisa membantu warga Kota Surabaya. Apabila belum bisa mendapat bantuan dari dana kelurahan di Kota Surabaya ini, maka bisa kembali mengadukan kepada DPRD Kota Surabaya. Ini terbuka Bu ya? Iya, terbuka. Oke. Ya. Terima kasih Bu Pertiwi. Sama-sama. Dari ruang Komisi A DPRD Kota Surabaya, saya Yonas Bernard bersama Ibu Pertiwi Ayu Krisna, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam dialog khusus. Sampai jumpa dan salam Surabaya TV. Terima kasih Ibu, terima kasih.